Doli, satu wilayah berjuta kontroversi, memiliki wajah baru setelah dilakukan revitalisasi. Di video kali ini, kita akan melihat kembali wajah masa lalu dan masa kini infrastruktur Doli. Jadi, siapkan diri dan mindset kalian karena kita akan masuk ke dalam kajian di luar batas nalar manusia. Apa itu Doli? Doli adalah kawasan yang terletak di Surabaya, Jawa Timur, yang selama bertahun-tahun dikenal sebagai salah satu lokalisasi prostitusi terbesar di Asia Tenggara. Doli bersama dengan kawasan Jarak yang berdekatan menjadi pusat industri seks komersial di Indonesia. Kawasan ini terdiri dari berbagai rumah bordil, bar, dan tempat hiburan lainnya yang didukung oleh ekosistem ekonomi yang kuat. Hal ini melibatkan banyak pihak seperti pekerja seks, pengusaha, dan berbagai profesi pendukung lainnya. Selama beberapa dekade, Doli menjadi simbol kontroversi dan tantangan moral bagi kota Surabaya. Hal ini menarik perhatian nasional dan juga internasional. Sebelum revitalisasi, Doli memiliki infrastruktur yang cukup padat dan terorganisir. Rumah bordil dan tempat hiburan lainnya berjejer di sepanjang jalan-jalan sempit dengan akses mudah bagi pelanggan. Kawasan ini juga didukung oleh berbagai fasilitas penunjang seperti penginapan, warung makan, dan toko-toko kecil yang memenuhi kebutuhan sehari-hari para penghuninya. Sistem transportasi publik juga cukup baik, dengan akses mudah ke berbagai bagian kota Surabaya. Infrastruktur yang ada di Doli bukan hanya mendukung aktivitas prostitusi, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi lokal yang melibatkan banyak sekali pihak. Dari penyedia jasa hingga penjual kebutuhan sehari-hari. Penutupan kawasan ini jelas memiliki dampak yang sangat luas, tidak hanya terhadap individu yang terlibat langsung dalam bisnis tersebut, tetapi juga terhadap ekonomi mikro setempat yang bergantung pada keberadaan Doli. Rencana penutupan Gang Doli yang dimajukan menjadi 18 Juni mendatang membuat warga resah. Warga menolak adanya penutupan lokalisasi terbesar se-Asia Tenggara ini dengan mencoret-coret jalan yang ada di depan Wisma. Pemerintah Kota Surabaya di bawah kepemimpinan Wali Kota Tri Risma hari ini memutuskan untuk melakukan revitalisasi Doli dengan beberapa alasan utama yang dianggap sangat mendesak. Pertama, dari sudut pandang moral dan sosial. Doli dianggap sebagai tempat yang tidak sesuai dengan norma-norma sosial dan moral masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Kehadiran Doli seringkali dipandang sebagai noda dalam tatanan sosial yang ingin ditegakkan oleh pemerintah. Kedua, dari aspek keamanan, tingginya tingkat kriminalitas dan kekerasan di sekitar kawasan ini menjadi alasan penting lainnya. Prostitusi seringkali dikaitkan dengan berbagai bentuk kejahatan, mulai dari perdagangan manusia hingga narkoba yang menimbulkan kekhawatiran besar di kalangan masyarakat. Ketiga, dari sisi kesehatan, penyebaran penyakit menular seksual PMS dan HIV atau AIDS menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat. Data menunjukkan bahwa kawasan dengan aktivitas prostitusi tinggi seringkali menjadi epicentrum penyebaran penyakit ini. Keempat, dari perspektif ekonomi ada keinginan untuk mengubah Doli menjadi kawasan yang lebih produktif dan memberikan dampak positif bagi ekonomi lokal. Pemerintah melihat potensi untuk mengembangkan Doli menjadi area yang lebih sehat dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Revitalisasi Doli tidak berjalan mulus dan menghadapi berbagai kontroversi, baik dari masyarakat lokal
maupun dari pihak luar. Salah satu kontroversi terbesar adalah masalah pengangguran. Penutupan rumah bordil menyebabkan ribuan orang kehilangan pekerjaan, termasuk pekerja seks, pemilik rumah bordil, dan pekerja pendukung lainnya. Banyak dari mereka yang telah lama bergantung pada industri ini untuk mata pencarian mereka dan tidak memiliki keterampilan lain untuk beralih profesi. Kedua, ada pandangan bahwa penutupan doli hanya memindahkan masalah prostitusi ke tempat lain, bukan menyelesaikannya. Banyak laporan yang menunjukkan bahwa pekerja seks dari doli hanya berpindah ke lokasi-lokasi lain yang lebih tersembunyi, sehingga masalah dasar masih tetap ada. Ketiga, dampak negatif pada ekonomi lokal juga menjadi perhatian. Penutupan doli berdampak negatif pada bisnis-bisnis yang bergantung pada keberadaan kawasan ini, seperti warung makan, toko kelontong, dan penyedia layanan lainnya. Keempat, ada sejumlah protes dan perlawanan dari pendukung lokal yang merasa bahwa revitalisasi ini dilakukan tanpa konsultasi yang memadai dengan mereka. Mereka merasa bahwa pemerintahan tidak benar-benar mempertimbangkan kebutuhan dan masukan mereka dalam proses pengambilan keputusan. Setelah revitalisasi, infrastruktur doli mengalami perubahan signifikan. Beberapa proyek telah dilaksanakan untuk mengubah wajah kawasan ini menjadi lebih positif dan juga produktif. Pemerintah mendirikan pusat-pusat pelatihan dan pengembangan UKM atau usaha kecil dan menengah untuk memberikan alternatif mata pencaharian bagi mantan pekerja doli. Ini termasuk pelatihan keterampilan baru seperti kerajinan tangan, kuliner, dan jasa lainnya yang diharapkan dapat memberikan sumber penghasilan yang berkelanjutan. Selain itu, dibangun juga fasilitas-fasilitas publik seperti taman, ruang terbuka hijau, dan pusat komunitas untuk meningkatkan kualitas hidup warga. Beberapa rumah bordil diubah menjadi perumahan yang layak bagi warga lokal, dengan tujuan memberikan lingkungan yang lebih sehat dan aman bagi mereka. Ada juga upaya untuk mengubah sebagian kawasan menjadi pusat pendidikan dan pelatihan. Hal ini dapat memberikan keterampilan baru bagi masyarakat sehingga mereka dapat berkontribusi secara positif dalam perekonomian lokal. Revitalisasi doli adalah langkah besar yang diambil oleh pemerintah Kota Surabaya untuk mengubah salah satu kawasan lokalisasi terbesar di Asia Tenggara menjadi kawasan yang lebih produktif dan sesuai dengan norma-norma sosial masyarakat. Meskipun langkah ini menghadapi banyak kontroversi dan tantangan, hasil revitalisasi menunjukkan perubahan positif dan infrastruktur dalam kualitas hidup warga lokal. Namun, penting untuk terus memonitor dampak jangka panjang dari revitalisasi ini dan memastikan bahwa semua pihak yang terdampak mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan untuk beradaptasi dengan perubahan ini. Jadi, gimana nih menurut kalian? Tulis pendapat Anda di kolom komentar ya. Terima kasih karena telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe agar tidak ketinggalan info menariknya. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan salam perkasa.